Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Bagi kalian yang fans setia dengan kartun SpongeBob, pastinya sudah tidak asing lagi dengan restoran ikonik yang satu ini. Ya, restoran tersebut adalah Krusty Krab. Restoran yang sudah ada sejak akhir abad ke-18 ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika dirintis oleh Tuan Krabs sebagai manajer sekaligus owner dari restoran tersebut. Karena sifat dari Tuan Krab yang memiliki kepribadian pelit, kikir, dan serakah, membuat restoran Krusty Krab seringkali memiliki berbagai multifungsi lainnya, selain hanya sebagai restoran saja. Penasaran dengan fungsi lain Krusty Krab tersebut? Oke, dan berikut ini adalah rangkuman SpongeBobpedia tentang 5 fungsi lain Krusty Krab selain sebagai restoran. 5. Panggung seni. Bukan Tuan Krab namanya kalau tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dijadikan uang. Ya, Tuan Krab seringkali menerapkan strategi bisnis untuk menarik para pelanggannya agar makan di restoran Krusty Krab. Salah satu strategi bisnis yang Tuan Krab terapkan adalah dengan menjadikan Krusty Krab sebagai panggung pementasan seni. Wah, cocok banget sih ini sebenarnya. Soalnya kan untuk segala sesuatu mengenai seni ada Squidward sebagai pakarnya. Dan Squidward pun sering jadi andalan Tuan Krab untuk melaksanakan suatu pementasan seni tersebut. Nah, di sepanjang penayangan episode pada kartun SpongeBob, Krusty Krab sering juga difungsikan sebagai panggung pementasan seni nih guys. Contohnya pada episode Culture Shock, menampilkan pertunjukan dari berbagai jenis seni yang beraneka ragam. Lalu episode Squirrel Joke, ada penampilan stand-up komedi SpongeBob yang membawakan materi lelucon tentang tupai. Dan terakhir di episode Mermaid Man dan Barnacle Boy 6, Krusty Krab dijadikan tempat nobar atau nonton bareng film terbaru Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ya, kalau ini sih mungkin sejenis bioskop gitu kali ya. Kayaknya sih masih banyak lagi ya guys fungsi Krusty Krab yang dijadikan sebagai panggung seni ini. Mungkin kalian bisa menambahkan nih pada episode apa yang memiliki latar restoran Krusty Krab sebagai panggung pementasan seni. 4. Kapal bajak laut. Sebagai bukti untuk memastikan kalau Tuan Krab adalah seorang bajak laut sejati, ia sampai rela nih guys dalam mengubah bentuk tampilan restoran Krusty Krab menjadi bentuk layaknya sebuah kapal bajak laut. Hal tersebut dilakukan oleh Tuan Krab dalam episode Grandpappy the Pirate agar meyakinkan kepada kakeknya bahwa saat ini Tuan Krab sudah menjadi perompak yang handal. Namun rencana tersebut akhirnya gagal karena kakek Tuan Krab menyadari akan banyaknya hal yang janggal pada kapal tersebut. Ya, contohnya aja seperti awak kapalnya nih guys yang berperilaku culun seperti ini. Dan akhirnya identitas Tuan Krab pun terungkap oleh kakeknya bahwa ia bukanlah seorang bajak laut, tetapi melainkan hanyalah seorang bos dari restoran cepat saji. 3. Hotel. Ide mengubah Krusty Krab menjadi hotel ini muncul dari pengalaman liburan Tuan Krab yang menikmati akan kenyamanan sebuah hotel yang ia kunjungi pada episode Krusty Towers. Namun setelah mengetahui total tagihan yang ia harus bayar selama menginap di hotel tersebut, seketika Tuan Krab langsung syok dan berkepikiran untuk mengubah bentuk Krusty Krab menjadi sebuah hotel, agar nantinya ia bisa meraup keuntungan puluhan kali lipat dari inovasi terbarunya itu dengan menerapkan moto seperti ini. Tapi sayangnya hotel yang bernama Krusty Tower ini tidak bertahan lama, sebab pengunjung yang menginap di hotel tersebut hanyalah Patrick dan Squidward saja. Di ending episode pun akhirnya hotel megah tersebut harus hancur karena ulah Patrick yang telah menyeburkan dirinya ke dalam kolam renang. Dan uniknya, setelah hotel tersebut hancur, Tuan Krab malah berkepikiran lagi untuk menjadikan Krusty Krab sebagai rumah sakit. Setelah mengetahui biaya tagihan pembayaran rumah sakit lebih tinggi daripada hotel. Emang ada-ada saja ya kelakuan si kepiting serakah ini. 2. Tempat gym. Akibat kelelahan selama mengelola restoran Krusty Krab yang selalu ramai, membuat Tuan Krab seringkali bertingkah overprotective terhadap segala sesuatu yang ia lihat. Dan ia juga merasa stres akan perilaku kedua pegawainya yang sering menghamburkan aset Krusty Krab secara boros. Nah, untuk meminimalisir sifat overprotective Tuan Krab ini, akhirnya SpongeBob menyarankan kepada Tuan Krab untuk pergi liburan dan mempercayakan pengelolaan restoran Krusty Krab kepada Larry Sea Lobster sebagai manajer sementara. Lalu Tuan Krab pun akhirnya menyetujui rencana yang SpongeBob sarankan itu. Namun sayangnya, rencana tersebut akhirnya tak berjalan lama. Sebab dalam episode Larry the Floor Manager,
Larry dengan seenaknya mengalihfungsikan restoran Krusty Krab menjadi tempat gym. Dan menu makanan Krabby Patty pun diganti olehnya menjadi sayuran salad. Bahkan nama dari restoran Krusty Krab pun diganti juga olehnya menjadi The Healthy Crab. Akibat perbuatan Larry tersebut akhirnya memicu keributan antara pelanggan setia Krusty Krab dengan para instruktur gym temannya Larry. Dan peperangan pun akhirnya bisa dimenangkan oleh pelanggan setia Krusty Krab setelah mencekoki Larry beserta para instruktur gymnya tersebut dengan makanan Krabby Patty sampai perut mereka buncit. 1. Penjara. Karena ulah plankton yang melakukan aksi vandalisme terhadap restoran Krusty Krab, membuat Tuan Krab merasa marah lalu melaporkannya kepada polisi agar ia dipenjara. Namun sesampainya di penjara Bikini Bottom, ternyata penjara tersebut kelebihan muatan napi untuk ditampung dan tidak ada lagi kapasitas ruangan untuk tahanan baru. Nah, seperti yang admin bilang sebelumnya, bukan Tuan Krabs namanya kalau tidak bisa memanfaatkan suatu keadaan untuk bisa dijadikan uang. Ya, pada episode The Krusty Slammer, Tuan Krab mengatakan kepada polwan yang menahan plankton bahwa ia bersedia untuk menjadikan restoran Krusty Krab sebagai penjara. Namun dengan imbalan berupa polwan tersebut harus membayar sejumlah uang kepada Tuan Krab. Dan akhirnya restoran Krusty Krab pun dialihfungsikan sebagai penjara oleh Tuan Krab. Namun fungsinya tidak keseluruhan sebagai penjara saja nih guys. Fungsi restorannya masih dijalankan kok, tapi bentuknya saja nih yang diubah menjadi layaknya penjara. Lalu terlihat sepertinya penjara Krusty Krab ini hanya menampung para napi kelas kakap. Sebab ternyata penghuni lapasnya adalah si Tentacle Strangler dan ikan preman yang pernah muncul dalam episode No Winnies Allowed. Teori menurut admin sih sepertinya si Tentacle Strangler ini sudah sering keluar masuk penjara deh. Karena di awal debutnya yang ada di episode SpongeBob Meets Strangler pada season 3 menampilkan ending episode bahwa ia telah masuk ke dalam penjara. Lalu kayaknya kemudian ia berhasil kabur dari penjara tersebut. Sebab hal ini menjadi sebuah easter egg dalam episode Kill the Cops yang menampilkan poster buronan bergambarkan muka Tentacle Strangler. Oh iya, episode Kill the Cops ini adanya di season 11 ya. Untungnya di episode The Krusty Slammer yang ada pada season 12, akhirnya Tentacle Strangler berhasil ditangkap oleh polisi dan langsung dijebloskan ke dalam penjara Krusty Krab. Lalu easter egg lainnya dalam episode The Krusty Slammer adalah kemunculan ikan berwarna ungu ini. Hayo, kalian masih ingat nggak guys siapa ikan ini dan apa peranannya? Ya, ikan ungu ini pernah menipu SpongeBob dan Patrick ketika berjualan coklat pada episode Chocolate with Nuts ini ternyata muncul lagi. Dan ketika scene kemunculannya tersebut, sayangnya tidak ada SpongeBob maupun Patrick dalam satu klip bersamanya. Oke, mungkin segitu saja rangkuman dari 5 fungsi lain Krusty Krab selain sebagai restoran. Kalau kalian tahu fungsi lainnya dari Krusty Krab yang mungkin belum admin sebutkan pada video ini, tolong beritahukan admin ya guys. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.